Ya, memang Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala, dua-duanya berhadapan dengan begitu banyak fitnah akhir-akhir ini. Dan sebenarnya makin menunjukkan bahwa manusia tidak mungkin ada yang sempurna. Manusia pasti ada kekurangannya. Tapi kita lihat kekurangan-kekurangan itu sudah tidak bisa lagi dieksploitasi, dibesarkan. Lalu yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta dalam bentuk fitnah-fitnah seperti ini. Saya menyayangkan, kita semua menyayangkan kejadian ini, dan kita malah berharap bahwa mari rakyat Indonesia menilai ini dengan dingin. Ingat, usia kita berbangsa itu lebih panjang dari usia Pilpres. Kompetisi Pilpres ini selesai tanggal 9 Juli. Tapi kita hidup sebangsa itu masih panjang sekali. Kita harus menjaga suasana kebangsaan, menjaga sendi-sendi kebangsaan. Dan fitnah-fitnah seperti ini sangat tidak produktif dan bisa merusak persatuan kita. Nah, tema komunis yang dikirimkan kepada Pak Jokowi, Pak JK tidak punya dasarnya, sama sekali tidak punya dasarnya. Apalagi kita tahu, kalau kita lihat apa yang dikerjakan selama ini, kita lihat selama mereka, Pak Jokowi bekerja bertahun-tahun, tidak pernah tuh dikaitkan dengan komunis. Mendadak ketika ada Pilpres, tahu-tahu muncul fitnah komunis. Dan kemudian bagaimana cara meredam fitnah yang Anda katakan tadi banyak menyerang pihak Pak Jokowi maupun Pak JK ini? Terima kasih pada media yang mau memberikan kesempatan seperti Metro sekarang ini. Karena ini menjadi kesempatan bagi Pak Jokowi, Pak JK untuk mengcounter. Kita semua tahu, tadi Pak Jokowi juga sudah sampaikan, malah dalam bahasa Pak Jokowi dikatakan ini adalah sebuah penghinaan. Dan kita semua bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi menghadapi ini semua. Tetapi saya percaya bahwa media juga bisa memberikan informasi yang gamblang, lengkap. Ada media-media yang sangat partisan. Yang ini harus kita luruskan. Tetapi secara umum saya berharap media untuk meluruskan. Pak Jokowi, Pak JK juga siap meluruskan. Tapi yang tidak kalah penting, Pak Jokowi JK maju Pilpres bukan untuk menang saja. Mereka ingin menang untuk apa? Untuk 5 tahun bekerja. Jadi konsentrasinya pada apa yang mau dikerjakan 5 tahun ke depan. Pesan-pesannya akan terus konsisten ke sana. Apa yang diberikan untuk petani, untuk nelayan, untuk guru, untuk TNI, Polri, untuk seluruh masyarakat. Tema-tema ini yang lebih penting. Karenanya Pak Jokowi, Pak JK sebetulnya kalau komentar itu banyak tentang program, rencana kerja. Tapi ketika ditanya soal fitnah, ya dia komentarin. Paling komentarnya 30-40 detik gitu. Tapi kadang-kadang yang dapat berita yang komentar 40 detik ini sebetulnya konsentrasinya tetap pada apa yang mau dikerjakan. Karena pemimpin tidak boleh mengeluh. Pemimpin akan selalu mendapat sorotan. Dan mereka berdua itu sadar persis bahwa melewati Pilpres ini akan banyak seperti ini. Tetapi justru ini kesempatan bagi rakyat Indonesia. Jumlah fitnah black campaign kepada Pak Jokowi itu 9 kali lebih tinggi daripada jumlah black campaign pada Pak Prabowo. Dan bisa jadi ini dilakukan bukan oleh Pak Prabowo, bukan oleh Pak Hatta, tapi oleh banyak orang-orang yang mendukungnya. Nah, sekarang justru kesempatan bagi kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kalau sampai fitnah itu 9 kali lipat. Dan sekaligus kami ingin menyampaikan pesan kepada rakyat. Apabila memang seorang itu tegas, maka bila pendukungnya, bila simpatisannya melakukan tindakan yang keliru, maka harus ada ketegasan dan keberanian untuk menegur dan meluruskan. Ya, bila perubahan cepat itu dianggap komunis, maka kita semua ya akan bertindak seperti penggarapan proses hukum terhadap obor rakyat, serba lambat. Kita inginnya cepat, dan perubahan yang kita ingin dilakukan adalah yang cepat. Justru kejadian-kejadian sekarang ini memberikan pesan yang jelas pada masyarakat
Ingin melanjutkan status quo, pilihannya jelas. Tinggal kita biarkan situasi seperti sekarang, atau ingin perubahan. Dan di situ menurut saya sekarang ini pembiaran, kemudian sikap yang tidak tegas, termasuk ketika ada kampanye-kampanye hitam, harus ada tindakan tegas. Dan kalau saya bayangkan ya, saya kemarin sempat sampaikan juga, rakyat di seluruh Indonesia mendengar soal obor rakyat, mendengar soal fitnah-fitnah ini. Jika orang seperti Jokowi, seperti Yusuf Kalla difitnah dan tidak diproses secara hukum oleh penegak hukum, bayangkan orang biasa yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Apa yang mereka rasakan? Mereka akan melihat orang seterkenal itu, orang sebesar itu posisinya, orang yang beritanya dimuat di seluruh media, itu saja tidak diproses. Bagaimana dengan saya kalau saya mengalami itu? Perasaan aman, perasaan kepastian bahwa di Republik ini ada hukum, ada ketegasan, ada keberanian, itu hilang. Kita harus kembalikan, negara harus berani. Hari ini Pak SBY mengirimkan pesan bahwa TNI harus netral. Dan sore ini Pak SBY melakukan buka bersama di Mabes TNI. Sekarang penting sekali untuk mendorong ini lebih jauh. Perintah sudah dibuat hari ini. Yang kita harus lihat adalah eksekusinya. Pastikan netralitas itu ada. Dan tunjukkan pada Indonesia bahwa kita bisa berdemokrasi, bisa memproses kampanye, dan menjaga harga diri negara. Harga diri negara itu dijaga dengan cara ketika ada pelanggaran, negara tak tinggal diam. Ketika ada pihak-pihak yang sengaja menggerogoti sendi kebangsaan, negara tak tinggal diam. Itu cara menjaga harga diri negara. Tapi bila negara diam menyaksikan itu semua, melakukan pembiaran, maka sebenarnya kita sedang merendahkan harga diri negara. Jaga harga diri negara Republik ini. Karena ini negara ini dibangun dengan spirit yang luar biasa tinggi. Jadi justru hari-hari ini kita bisa malah menjadi pembeda yang jelas. Dan bila cara-cara berkampanye seperti ini didiamkan, demokrasi kita dalam ancaman. Demokrasi dalam ancaman. Apalagi sudah ada pandangan bahwa pilpres langsung harus diubah. Itu sempat disampaikan oleh Pak Prabowo. Bila pilpres seperti sekarang ini harus dievaluasi. Ini tanda-tanda bahwa apakah kita memang akan berubah. Sebenarnya masalahnya bukan pada pilpresnya, bukan pada kampanyenya, demokrasinya, tapi masalahnya ada pada kemampuan menjaga etika di dalam berpolitik. Saya rasa ketegasan negara menjadi semacam mercusuar. Bila negara mengirimkan pesan yang jelas, maka seluruh aparatusnya akan mengikutinya. Baik, Mas Misalnya, kalau mendiamkan didemosi, tapi kalau berani bertindak malah dipromosi. Ya, nomor satu, negara harus netral bukan dalam lisan, tapi dalam tindakan. Lisan netral itu gampang. Yang kedua, pada kampanye-kampanye gelap itu proses hukum dilakukan. Diam, jika wapres-capres saja itu tidak bisa diproses, bayangkan rakyat. Ya. Tanggal 9 besok banyak sekali kegiatan dan ada dugaan-dugaan muncul intimidasi. Jangan pernah gentar menghadapi intimidasi. Kalau hari ini kita gentar menghadapi intimidasi dan mundur, maka 5 tahun ke depan akan penuh intimidasi. Justru yang melakukan intimidasi harus dilawan sekarang, supaya 5 tahun ke depan demokrasi kita bisa berjalan baik. Yang ketiga, saya setuju dengan disampaikan Pak Zumardi Azra. Masyarakat sipil harus menyuarakan pandangan. Mereka yang tidak terlibat dalam proses ini secara langsung bisa menilai secara objektif, dan mereka bisa memunculkan tuntutan kepada negara agar tanggal 9 besok benar-benar netral. Bila selama kampanye kemarin kita melihat tidak netral, tanggal 9 besok harus netral. Karena ini soal demokrasi Indonesia, ini soal posisi kita di dalam menjaga amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, Mas Anies Baswedan, terima kasih atas waktu dan